Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabar kalian? Pasti kabarnya baik dan sehat-sehat ya Kak. Oh, tentunya dong, Kak. Adik-adik di rumah kira-kira sudah ganteng dan cantik gak ya Kak? Oh, tentunya sudah pada mandi semua nih pagi-pagi. Iya dong, namanya juga kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Kak Benar sekali, Kak Sisil. Elveta. Nah, kalau adik-adik di rumah sudah ganteng, sudah cantik, sudah siap untuk memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah adik-adik masih sikap berdiri, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Engkau telah menjaga kami dari malam hari hingga pagi hari ini Tuhan dengan keadaan sehat. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan akhirnya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa, yang ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, kayaknya adik-adik kita masih semangat untuk memuji Tuhan nih, Kak. Harus tetap semangat ya Kak. Harus banget. Kak Sisil, Tuhan Yesus itu baik banget ya dalam Baik kehidupan banget, kita. Baik banget, Kak. Contohnya kebaikan Tuhan itu apa sih Kak Sisil? Tuhan melindungi kita dari yang lagi booming sekarang nih, Kak. Corona. Oh iya, corona. Terus kita diberikan kesehatan pastinya Kak ya. Pasti. Dan satu lagi, adik-adik di rumah bisa dapat bersekolah minggu meskipun secara virtual ya Kak Sisil. Kita harus patut bersyukur Kak. Itu Tuhan Yesus baik banget sama kita. Seperti kita angkat pujian. Ini Kak apa Kak? Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik ayo harus semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. apa adik-adik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita angkat sekali lagi pujiannya.
kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik bisa duduk kembali. Sebentar lagi kita akan baca firman Tuhan nih Kak Sisil. Ya. Yang terambil dari mana nih Kak Sisil? Nah, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 pada ayat pertama hingga yang ke-13. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita kembali dong Kak, mengangkat pujian. Lagunya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu, di mana pada saat ini Tuhan kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami, dan firman-Mu Tuhan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap membaca firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 pada ayat yang pertama hingga yang ke-13 dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu.
sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, 'Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahu kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin buat firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Asrani. Namun sebelumnya kita angkat pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya
untuk dengar firman-Mu. Kepada Ibu Asrani kami persilakan. Shalom anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya hebat dan luar biasa. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan memberkati kehidupan kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur ya Bapa, kasih setia Tuhan selalu memberkati kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Jikalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tertuju melalui firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel pada pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Nah, pada pagi hari ini Ibu mengambil tema firman Tuhan dengan judul Daud dipilih. Anak-anak, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini mengajarkan bagaimana Daud dipilih oleh Allah. Nah, cerita Alkitab kita pada saat pagi hari ini yaitu mengenai bagaimana Tuhan memilih Samuel untuk memilih raja atas umat Israel. Nah, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Samuel untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Betlehem. Nah, pada saat itu Allah berfirman supaya Samuel bertemu dengan Bapak Isai. Bapak Isai ini memiliki 8 orang anak laki-laki. Nah, anak-anak 7 diantaranya pada waktu itu sedang berada di rumah. Nah, ketika saat itu Samuel melihat dari ke-7 anak-anak Bapak Isai ini, kemudian mereka lewat di depan Samuel. Ketika Samuel melihat ke-7 anak Bapak Isai ini, maka Samuel berpikir dalam hatinya, inilah nantinya yang akan dipilih menjadi raja atas umat Israel. Nah, pada waktu itu anak-anak Bapak Isai menyuruh satu persatu anaknya untuk lewat di depan Samuel. Ketika dilihat Samuel, lalu Samuel mengatakan kepada Bapak Isai, inilah yang akan kupilih. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa Tuhan mengatakan semuanya ini tidak kupilih. Waduh, semuanya anak-anak tidak dipilih oleh Tuhan dari ke-7 anaknya Bapak Isai tersebut. Kemudian Allah berkata kepada Samuel, apa yang dilihat oleh manusia tidak sama yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Wah, hebat sekali ya firman Tuhan anak-anak. Kemudian Samuel berkata kepada Bapak Isai, semua anakmu ini tidak ada dipilih. Lalu Samuel bertanya lagi kepada Bapak Isai, apakah hanya ini saja anakmu Bapak Isai? Lalu Isai menjawab, masih ada yang bungsu Bapak Samuel. Kemudian Samuel menyuruh orang-orang pada waktu itu untuk menjemput anak tersebut dari sebuah ladang, yaitu pada waktu itu
anaknya Bapak Isai ini pekerjaannya menggembalakan kambing domba di sebuah padang. Nah, pada waktu itu Samuel menyuruh memanggil, kemudian datanglah anak tersebut. Ketika Samuel melihat anak tersebut kemerah-merahan, parasnya elok, kemudian matanya sangat indah. Wah, lalu disitulah Samuel berpikir, inilah dia, inilah yang akan dipilih untuk menjadi raja atas Israel. Lalu Allah berfirman kepada Samuel, bangunlah, bangkitlah, urapilah dia menjadi raja atas Israel. Lalu Samuel mengambil tongkat yang berisi minyak, lalu mengurapi Daud atas Israel dan menjadi raja atas bangsa Israel di depan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa pada waktu itu hanya Daud yang dipilih oleh Allah? Kenapa tidak saudara-saudaranya yang 7? Kenapa Allah lebih memilih Daud dibandingkan dengan saudara-saudaranya? Jawabannya adalah karena Allah lebih mengasihi Daud karena Daud memiliki hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Tuhan, luar biasa ya Tuhan, inilah yang akan menjadi raja atas Israel. Kemudian Tuhan mengatakan dialah akan menjadi raja. Nah, anak-anak, pada waktu itu pekerjaan Daud hanya seorang pengembala kambing domba, tetapi Allah lebih memilih Samuel menjadi raja atas Israel karena Samuel begitu dekat dengan Tuhan, begitu memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Pada saat Samuel mengembalakan kambing dombanya, pada waktu itulah dia memuji memuliakan nama Tuhan. Dia bersuka cita, dia senantiasa menyanyi, senantiasa berdoa, senantiasa bergumul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memilih dia menjadi raja atas Israel. Nah, anak-anak, meskipun pada saat ini kita belum bisa bertemu dalam sekolah minggu, kita belum bisa memuji dan memuliakan Tuhan di gereja, tetapi kita patut bersyukur karena kita boleh memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan meskipun hanya melalui di rumah. Nah, anak-anak, apa yang kita lakukan agar kita bisa memiliki hubungan yang dekat seperti Daud dengan Tuhan? Ya, kita selalu baca firman Tuhan, kita selalu berdoa, kita selalu memuji memuliakan nama Tuhan sehingga hidup kita selalu berada dalam kasih setia Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan bagi kita bagaimana Daud dipilih oleh Allah karena kasih setia Daud di dalam kehidupannya. Anak-anak, itu yang dapat Ibu sampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, Ibu memiliki 5 pertanyaan dan anak-anak boleh menjawabnya. Jika anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini, maka nanti anak-anak sudah melakukan firman Tuhan dengan baik, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, siapakah nama nabi yang diutus Tuhan untuk mencari raja yang baru bagi Israel? Sekali lagi Ibu ulang, siapakah nama nabi yang diutus Tuhan untuk mencari raja yang baru bagi Israel? Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah nama orang tua atau ayah dari Daud? Ibu ulangi, siapakah nama orang tua ayah dari Daud? Kemudian pertanyaan ketiga, apa pekerjaan Daud sebelum ia dipilih menjadi raja atas Israel? Ibu ulangi, apa pekerjaan Daud sebelum ia dipilih menjadi raja
atas Israel. Pertanyaan yang keempat, apa tema firman Tuhan hari ini? Sekali lagi, apa tema firman Tuhan hari ini? Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa Allah memilih Daud menjadi raja atas Israel? Mengapa Allah memilih Daud menjadi raja atas Israel? Nah, anak-anak, jika anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga berakhir tadi, pasti anak-anak bisa menjawab 5 pertanyaan yang Ibu berikan kepada anak-anak pada hari ini. Itu yang bisa Ibu sampaikan melalui firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami boleh diajarkan seperti Daud yang dipilih Allah untuk menjadi raja atas Israel, di mana kami boleh begitu dekat dengan Tuhan seperti Raja Daud. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini atas kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati kami sehingga kesehatan, kekuatan telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa bagi anak-anak-Mu pada saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka, mengurapi mereka, memelihara kehidupan mereka. Tuhan tuntun setiap langkah kehidupan mereka dalam pertumbuhan mereka. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang pada hari ini berulang tahun, kiranya Tuhan menambahkan usia mereka dengan penuh sukacita dan kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu pada saat ini ya Tuhan dalam melayani. Kiranya kasih setia Tuhan yang selalu mengajarkan kami untuk tetap senantiasa percaya atas kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun di masa pandemi ini kami boleh senantiasa melayani Tuhan dan anak-anak-Mu melalui ibadah virtual pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Shalom. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Asrani. Nah bagi adik-adik yang bisa menjawab 5 pertanyaan Bu Asrani, ayo cepat kirimkan ke grup ya Kakak Sisil. Bener banget, nanti ada sesuatu dari Ibu Asrani. Nah betul, yang cepat ya adik-adik bisa kirim ke grup. Nah Kak, kita akan mengumpulkan persembahan nih. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami Tuhan, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat dan dapat dipergunakan untuk pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap memberikan persembahan kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, persembahan syukurnya bisa disiapkan masuk ke dalam amplop dan nanti titipkan orang tuanya dan orang tuanya bisa titipkan kepada guru sekolah minggu. Nah kita angkat pujian, bawa persembahanmu.
sudah di akhir ibadah kita nih Kak Iya Sisil. nih, kita mau berpisah lagi nih sama adik-adik. Iya, sedih banget ya. Tapi Iya, 2 minggu yang akan datang kita Iya. bertemu lagi sama adik-adik. pastinya. Kita akan menutupi ibadah kita adik-adik. Akan undang untuk bangkit berdiri. Sikap berdoa. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik adik-adik, kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami sudah selesai ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan buat kami semua Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Nah Kak Sisil, guru-guru mengucap terima kasih nih buat orang tua dan adik-adik yang sudah memberikan persembahan syukurnya selama ini. Ya, terima kasih adik-adik. Ya, terima kasih adik-adik ya. Dan kita akan menutup ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan lagi. Dadah, shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.